banyak karyawan atau timnya tidak punya inisiatif. Ciri-cirinya apa sih, gitu kan? Bentuknya critical thinking. Nggak cuma melulu-melulu disuruh mau. Siap-siap tapi nggak selesai. Itu kan juga banyak gitu ya. Cari masalahnya saya sudah juga masih bingung gitu. Ya, ditanya punya masalah nggak punya. Padahal prinsip kami, ya prinsip kita seharusnya no problem is problem gitu ya. Maka pertanyaan selanjutnya menurut Bapak, Ibu sekalian gitu ya. Apa sih perbedaan antara kita memimpin dengan hanya memberi tugas dengan pemimpin yang secara aktif mengoptimalkan timnya? Ya, Dan saya juga Berupa ucapkan kompetensi ya. jazakumullah khairan Kemudian wa barakallahu fikum atas style penting kehadirannya gaya kepemimpinan. Bapak sekalian. Nah, sebagaimana sebelumnya, pertama kita sudah membahas tentang level pertama ya, atau level builder. Kalau ada five level of leadership ini, itu bertahap pertumbuhan kepemimpinan. Jadi ini bersifat hierarki, berkaitan dengan skills, ya, leadership skills. Kita ingin berinteraksi ya. Jadi pertanyaan pertama saya adalah, menurut Bapak Ibu sekalian, apa sih ciri-ciri sebuah tim yang benar-benar efektif dan efisien? boleh menjawab, Pak. Silakan. Ya, bismillah. Silakan. Ini kalau menurut Ana mungkin tim yang mana mereka ini bisa berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Karena kalau kita Mas, lihat kan ada beberapa orang itu lebih efektif kalau kerja sendiri, beberapa orang ya. Tapi kelemahannya kalau mereka cuma bisa kerja sendiri, sudah pasti dia nggak bisa besar. Syukran. Barakallahu fiik. baik. Mas Bro. Jadi intinya bisa berkolaborasi lah ya. Ya, Pak, benar. Siap. Desa kelahiran. Bisa atas sharingnya. Baik, silakan. Pak Alim dari Jogja, Masya Allah. Memiliki visi yang sama dan teamwork yang solid. Oh, Alhamdulillah. Siap. Ya, mungkin sedikit menambahkan saja. Timnya efektif itu ya memang ada beberapa ciri ya, atau karyawan efektif lah bahasanya gitu ya. Yang biasanya banyak dialami para pengusaha muslim. Banyak karyawan atau timnya tidak punya inisiatif. Ya. Harusnya lawannya apa dari tidak punya inisiatif, berarti tim ini atau karyawan ini proaktif. Satu ciri yang pertama adalah proaktif. Kurang inisiatif itu kan berarti nggak proaktif. Gitu ya. Yang tentunya pada saat dia proaktif, karena pengen apa? Punya tujuan orientasi pada dampak. Gitu. Impact oriented gitu. Jadi dia seorang karyawan atau tim efektif dan efisien. Ciri-cirinya apa sih gitu kan? Ya, biasanya ya dia tidak cuma membawa masalah gitu ya, tetapi pada saat beliau cerita masalah, ya dia juga membawa solusinya gitu, atau alternatif solusinya. Meskipun kadang memang bisa jadi tidak tepat, tapi dia sudah punya inisiatif untuk mencari solusinya terlebih dahulu. Ya kalau bahasa kami staff rasa manajer lah ya. Bahkan juga ada karyawan atau tim yang nggak efektif dan efisien ini cari masalahnya saya sudah juga masih bingung gitu. Ya, ditanya punya masalah nggak punya. Padahal prinsip kami, ya prinsip kita seharusnya no problem is problem gitu ya. Mana ada sebuah perusahaan yang beroperasional sama sekali nggak mungkin. Ya berarti beliau nggak efektif dan nggak efisien. Meskipun memang selalu ada yang sudah dikerjakan dengan baik, tentunya juga ada hambatan dan itu diketahui oleh beliau dan disampaikan juga bisa mencari solusinya sendiri. Nah, itu efektif sih. Dan punya critical thinking ya. Bentuknya critical thinking, nggak cuma melulu-melulu disuruh mau. Siap-siap tapi nggak selesai. Itu kan juga banyak gitu ya. Nggak proaktif gitu. Ya, itu cuma siap-siap doang, ya nggak ada feedback, karyawan dan tim yang efektif. Maka pertanyaan selanjutnya menurut Bapak dan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Apa sih perbedaan antara kita memimpin dengan hanya memberi tugas dengan pemimpin yang secara aktif mengoptimalkan timnya? Oh Pak Dia, ya boleh. Karena cuma pengen Pak, ini sebenarnya pemimpin yang secara aktif mengoptimalkan itu bentuknya kayak gimana ya? Itu tadi kan kalau mengoptimalkan berarti keterlibatan karyawannya akan lebih bagus. Kemudian tadi akan banyak karyawan yang efektif, efisien. Ya, cirinya tadi proaktif, kemudian punya rasa kepemilikan dan bisa diandalkan itu ya. Tadi kemudian yang ketiga continuous learner itu selalu belajar. Ya karena pemimpinnya mengoptimalkan timnya karena timnya kan kebentuk itu ya. Nah, begitu sih Pak. Oh, diberi stimulus gitu ya, supaya dia Iya aktif. betul. Pak Halim juga. Oke, kurang dua. Oh ini Pak Mas Arafat. Yang memberi tugas mencukupkan tugas selesai yang mengoptimalkan sampai giving more bahkan the best of you. Wah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Siap, terima kasih. Nah, mencoba jawab boleh ya, Pak ya? Oh ya, boleh. Bisa, silakan. Jadi bedanya pemimpin yang memberi tugas dengan mengoptimalkan timnya. Kalau memberi tugas itu biasanya cukup dikasih tahu kerjanya, pokoknya yang seperti ini.
kerjakan ini. Bahasa Indonesia ya. Ya, Bahasa Indonesia. kalau Siap, siap. mengoptimalkan timnya, kita memberikan value. Kenapa sih kita harus melakukan ini? Kenapa kok harus seperti Masya ini Allah. tutorialnya? Kenapa kok nggak boleh seperti ini? Padahal hasilnya bisa jadi sama. Tapi kenapa kok harus seperti ini? Kenapa nggak seperti ini? Masya Itu Allah. namanya Masya mengoptimalkan Allah. timnya. Kita memberikan value, nggak sebatas perintah. Masya Allah. Belajar di mana leadership? Ya, insya Allah. Mantap, mantap. Baik. Nah ini ya, sudah saya siapkan perbedaannya. Yang pertama, ya, sebagaimana juga sampaikan tadi Hamzah ya. Fokus utamanya itu kalau task leader, bukan team optimizer, ya dia builder sebagaimana yang kita diskusi sharing sebelumnya ya. Ya benar semua. Itu fokus pada apa? Apa sih tugas harus dikerjakan ya tadi sebagai Hamzah bilang. Cuma ngasih tugas saja. Ya, tapi kalau tim optimizer fokus pada siapa dan bagaimana. Ya, dia beliau cari. Ya ini playmaker nih. Nah, siapa sih yang kompeten gitu kan? Atau bisa paling tidak nanti bisa belajar minat lah di sini gitu. Itu bisa menjadi kompeten. Intinya yang terbaik lah dari resource yang ada yang terbaik untuk mengerjakannya siapa. Dan bagaimana cara terbaik mengerjakannya pun disampaikan, diajarkan. Kemudian gaya delegasinya. Ya, kalau di yang level builder level 1 nih, task leader yang hanya cuma memberikan tugas itu mendelegasikan tugas. Jadi langkah-langkah spesifik tolong kerjakan ABC itu ya tadi disampaikan Hamzah. Tapi kalau yang di playmaker atau team optimizer itu mendelegasikan tanggung jawab. Tujuan kita ini ya tadi kan harapan ada value-nya di situ. Ya, dan juga memberikan semangat gitu ya. Ya, kemudian metrik keberhasilannya. Ya, kalau yang task leader doang itu yang builder level 1 itu mengukur aktivitas dalam penyelesaian tugas. Ya, cuma cek selesai belum ini. Tapi kalau playmaker tim usaha itu mengukur produktivitas dan pencapaian hasil. Tadi ya terukur tadi. Nah, misalnya Pak Tusi tadi. Itu Pak, ya, sepakat lah. Terukur ya. Ya, tapi yang diukur produktivitasnya. Ukuran sebelih kepada kualitas lah. Ya, bukan hanya sekedar penyelesaian tugas saja. Level of leadership, 5 level of leadership ya Zeda Consulting. Itu yang pertama dari level builder, only thinking about building a team atau task force ini maksudnya. Playmaker, organizing team to play well. Bagaimana kita mengkoordinasi tim kita dengan resource yang terbatas, tentu pasti semua terbatas, nggak mungkin. Ya soalnya kita berperan sebagai playmaker itu yang tadi mengoptimalkan tim, ya tim optimizer dan menciptakan banyak karyawan yang efektif dan efisien yang dengan 3 ciri tadi ya. Baik, ciri khasnya apa kalau kita berada di level playmaker ya? Ya itu berarti delegasinya berbasis kompetensi. Ya, jadi memang diperhitungkan kompetensinya, nggak sembarang naruh orang ya, the right man and the right place, the right job in the right kompetensi gitu ya. Jadi memang ada beberapa pengusaha muslim yang ya asal pokok selesai gitu. Ya pada pekerjaan tidak efektif. Ya karena tidak dibarengi dengan keahlian. Apa yang akan dihadapi perusahaan? Ya banyak yang kita ketahui. Ya faktanya adalah terhambatnya pertumbuhan atau terlambatnya bertumbuh. Ya atau fase bisnisnya nggak sesuai, struktur dan kelayakannya nggak sama dengan umurnya. Mudah analoginya, omsetnya itu harusnya sudah 1 triliun, ternyata masih 40 miliar, 50 miliar. Nah, itu. Ya, ini banyak banget ya data, kita punya data tuh. Nah, 5 cirinya yang kita terjebak ya karena kan harus naik level 3 nih visioner ya. Selanjutnya. Nah, ini kalau ada ciri kita berarti kita masih playmaker saja, tapi sudah naik kelas naik level dari builder tapi kita masih di playmaker. Yang pertama, menjadi manajer angka yang dingin. Ya, terlalu fokus pada KPI, lupa pada aspek manusia. Biasanya ya tadi nggak memperhatikan lah nggak punya hati lagi lah ya. Pokoknya waduh kejar lah. Ya, ini banyak ya, biasanya sales nih. Mau malam kah, mau siang, pokoknya kamu harus sampai target gitu. Kemudian resistensi terhadap perubahan nih, cenderung takut. Ya menolak ide baru karena takut mengganggu sistem yang sudah efisien. Malah cenderung takut. Ya karena masih di playmaker, belum yang naik level menjadi visioner. Dia terjebak di situ. Nah, karena sudah berhasil kok ini, kenapa harus berubah ya? Ya padahal kita harus berinovasi terus ya. Harus bertransformasi terus ya. Sampai kapan Pak? Seterusnya, ya kan? Sebagaimana tadi kita bahas siang ya. Di podcast kita bahwa Jadasa Consulting juga bertransformasi. Yang tadi kita bahas sebagai multinasional ya, slogan kita pun alhamdulillah dalam 3 tahun ini bertransformasi. Sekali lagi kita lebih butuh ya apa yang kita sampaikan, yang kita lakukan di perusahaan kita di Jadasa Consulting daripada bapak ibu yang hadir dan perusahaan kami ya. Saking aja kami perannya konsultan gitu ya, jadi harus juga menyampaikan dan mendampingi hal-hal yang kami lakukan gitu. Kalau kami bukan konsultan ya udah lakukan sendiri ya, sharing-sharing semampunya kan gitu ya. Ya, tadi kami menanyakan. Maka tadi kami bahas ada transformasi ya, slogan aja kami transformasi gitu. Nah, 3 langkah praktis lalu kita sampaikan.
untuk menuju visioner adalah yang pertama, luangkan berpikir strategis. Ya, jadi gunakan sebagian waktu kita untuk berpikir strategis dan melihat gambaran besar. Dan lihatlah visi misi. Ya, kira-kira ya 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bagaimana kita cara mencapai visi itu? Ya, itu sudah mulai kita punya gambaran yang gitu. Nah, itu bagi apa memang strategic thinking sebagai pemimpin gitu kan punya hal-hal seperti itu. Jadi untuk siap untuk selalu ada apa perubahan gitu, ya, beradaptasi dengan perubahan. Karena sudah kelonggaran pikiran untuk hal-hal seperti itu gitu. Karena memang kita ya ke depan, kalau yang sekarang ya sudah alhamdulillah, tapi ke depan ya gimana? Kita harus terus berpikir depan. Halal, Transform, Accelerate, Ziyarah Consulting.